Logam alkali tanah adalah 6 unsur kimia yang berada pada golongan 2A di tabel periodik yang terdiri dari 1. Berilium atau Be dengan nomor atom 4, 2. Magnesium atau Mg dengan nomor atom 12, 3. Kalsium atau Ca dengan nomor atom 20, 4. Strontium atau Sr dengan nomor atom 38, 5. Barium atau Ba dengan nomor atom 56, 6. Radium atau Ra dengan nomor atom 88. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital suatu atom. Jadi di atom itu ada kulit atau orbital yang masing-masingnya diisi dengan elektron. Nah, pengisian elektron inilah yang disebut dengan konfigurasi elektron. Jadi ada dua cara untuk menyatakan konfigurasi elektron. Yang pertama itu konfigurasi elektron kulit, di mana jumlah elektronnya harus sama dengan nomor atomnya. Kemudian yang kedua, konfigurasi elektron subkulit yang menggunakan asas Aufbau seperti berikut. Jadi jumlah pangkatnya itu harus sama dengan nomor atomnya. Nah, di sini saya akan membahas konfigurasi elektron pada golongan logam alkali atau 2A. Yang pertama ada berilium atau Be yang memiliki nomor atom 4. Maka konfigurasi elektron kulitnya yaitu 2, 2. Konfigurasi elektron subkulitnya yaitu 1s2, 2s2. Yang kedua ada magnesium yang dilambangkan dengan Mg dan memiliki nomor atom 12. Konfigurasi elektron kulitnya yaitu 282. Konfigurasi elektron subkulitnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Yang ketiga ada kalsium atau Ca yang memiliki nomor atom 20. Konfigurasi elektron kulitnya yaitu 2882. Konfigurasi elektron subkulitnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Yang keempat ada strontium atau Sr yang memiliki nomor atom 38. Konfigurasi elektron kulitnya yaitu 281882. Konfigurasi elektron subkulitnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Yang kelima ada barium atau Ba yang memiliki nomor atom 56. Konfigurasi elektron kulitnya yaitu 28181882. Konfigurasi elektron subkulitnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Dan yang terakhir ada radium yang dilambangkan dengan Ra dan memiliki nomor atom 88. Maka konfigurasi elektron kulitnya yaitu 2, 8, 18, 32, 18, 82. Dan konfigurasi elektron subkulitnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Kelimpahan unsur kimia adalah suatu ukuran keberadaan relatif terhadap seluruh unsur yang ada di lingkungan. Kelipatan diukur berdasarkan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama itu fraksi massa atau sama seperti fraksi berat. Yang kedua fraksi mol, fraksi jumlah atom atau kadang-kadang fraksi molekul dalam gas.
Dan yang ketiga berdasarkan fraksi volume. Nah, fraksi volume itu adalah ukuran kelipatan umum yang campuran gas seperti atmosfer planet dan memiliki nilai yang sama dengan fraksi mol molekul untuk campuran gas dan kerapatan dan tekanan relatif rendah, serta campuran gas ideal. Kebanyakan nilai dalam artikel ini dinyatakan sebagai fraksi massa. Misalnya, kelimpahan oksigen dan dalam air dapat diukur dalam dua cara. Yang pertama itu dalam dua cara fraksi massa sekitar 89%. Karena nilai tersebut merupakan perbandingan massa dari terhadap oksigen, namun fraksi mol sebesar 33,3333% karena hanya satu atom dari 3 molekul air, H2O, yang merupakan oksigen. Perkenalkan, nama saya Angelika Syaloko. Di sini saya akan menjelaskan alkali tanah golongan 2A, yaitu sifat fisis. Logam alkali tanah agak rapuh, tetapi pada keadaan tertentu logam alkali tanah dapat ditempa dan diubah bentuk. Dari berilium ke barium, titik leleh, titik didih, daya hantar listrik dan panas cenderung menurun jika dibandingkan dengan logam alkali seperiode. Titik leleh dan sifat-sifat fisis lainnya seperti rapatan dan kekerasan dari logam alkali tanah lebih besar. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Salha Suraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang logam alkali tanah golongan 2A, yaitu sifat kimia. Sifat kimia logam alkali tanah hampir sama dengan logam alkali, tetapi logam alkali tanah tidak sereaktif logam alkali seperiode. Kereaktifan logam alkali tanah meningkat dari berilium ke barium. Nilai potensial standar logam alkali tanah menunjukkan bahwa logam alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat. Bahkan kalsium, strosium, dan barium mempunyai daya reduksi yang kuat dari natrium. Ketika logam alkali tanah dipanaskan, maka dengan segera dapat terbakar di udara. Reaksi logam alkali tanah. 1. Reaksi dengan hidrogen. Dari reaksi ini akan menghasilkan hidrida. Dengan persamaan reaksi, M solid ditambah H2 gas menghasilkan MH2 solid. 2. Reaksi dengan oksigen. Dari reaksi ini akan menghasilkan oksida. Dengan persamaan reaksi, 2M solid ditambah O2 gas menghasilkan 2MO solid. Dengan M adalah Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Untuk Be dan Mg harus dipanaskan agar bisa bereaksi. Nah, pada reaksi ini, bila oksigennya berlebih, maka akan menghasilkan peroksida. Dengan persamaan reaksi, M solid ditambah O2 gas menghasilkan MO2 solid. Pada reaksi ini, Ba akan berlangsung bereaksi, sementara Sr akan bereaksi pada tekanan tinggi. 3. Reaksi dengan nitrogen. Pada reaksi ini hanya berlangsung pada suhu yang tinggi. Dari reaksi ini akan menghasilkan nitrida. Dengan persamaan reaksi, 3M solid ditambah N2 gas menghasilkan M3N2 solid. 4. Reaksi dengan air. Be tidak bereaksi dengan air. Mg akan bereaksi dengan air panas. Ca, Sr, dan Ba akan bereaksi dengan baik dan akan membentuk basa dan gas hidrogen. Persamaan reaksinya adalah M solid tambah 2H2O menghasilkan MOH2 kali ditambah H2 gas. 5. Reaksi dengan halogen. Pada reaksi ini akan menghasilkan garam halida. Dengan persamaan reaksi, M solid ditambah X2 gas menghasilkan MX2 solid, di mana M adalah berilium, magnesium, strontium, kalsium, dan barium. Sementara X atau gas halogennya adalah fluorin, klorin, bromin, dan iodin.
Logam alkali tanah sangat mudah bereaksi dengan halogen, kecuali berilium. Reaksi berilium dengan halogen akan menghasilkan ikatan kovalen. Sementara unsur alkali lainnya seperti magnesium, kalsium, strontium, dan barium akan membentuk ikatan ionik. 6. Reaksi dengan asam. Pada reaksi ini akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Dengan persamaan reaksi, M solid ditambah 2H plus menghasilkan M2 plus ditambah H2 gas. 7. Reaksi pada basah. Pada reaksi ini hanya berlangsung pada berilium. Mengapa? Karena berilium bersifat amfoster, yaitu bisa bersifat asam ataupun basah. Pada reaksi ini menghasilkan ion tetrahidroksoberilat dan gas hidrogen. Dengan persamaan reaksi, Be solid ditambah 2OH- ditambah 2H2O liquid menghasilkan BeOH42- ditambah H2 gas. Dari keenam unsur pada alkali tanah, radium sangat sulit bereaksi. Mengapa? Karena radium bersifat radioaktif. Karena sifat inilah, ia mudah meluruh dengan unsur lain, sehingga harus mencapai kestabilan dengan memancarkan sinar radioaktif. Manfaat alkali tanah. 1. Berilium. Berilium digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat, akan tetapi bermassa lebih ringan. Biasanya paduan ini digunakan pada kemudi pesawat jet. Berilium juga digunakan pada kaca dari sinar X. Campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik. Maka, berilium sangat penting sebagai komponen televisi. Yang kedua, magnesium. Magnesium digunakan untuk memberi warna putih terang pada kembang api dan lampu blitz. Senyawa magnesium oksida dapat digunakan untuk melapisi tungku, karena senyawa ini memiliki titik leleh yang tinggi. Mirip dengan berilium yang membuat campuran logam semakin kuat dan ringan, sehingga biasa digunakan pada alat-alat rumah tangga. Yang ketiga, kalsium. Kalsium digunakan pada obat-obatan, bubuk pengembang kue, dan plastik. Kalsium oksida dapat mengikat air pada etanol karena bersifat dehidrator. Dapat juga mengeringkan gas dan mengikat karbon dioksida pada cerobong asap. Kalsium karbida disebut juga batu karbit, merupakan bahan untuk pembuatan gas asetilena yang digunakan untuk pengelasan. Kalsium banyak terdapat pada susu dan ikan teri yang berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Yang keempat, strontium. Dalam senyawa strontium nitrat memberikan warna merah apabila digunakan untuk bahan kembang api. Strontium sebagai senyawa karbonat biasa digunakan dalam pembuatan kaca televisi warna dan komputer. Yang kelima, barium. Barium sulfat digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar X. Barium sulfat digunakan sebagai pewarna pada plastik karena memiliki kerapatan yang tinggi dan berwarna terang. Barium nitrat digunakan untuk memberikan warna hijau pada kembang api.